Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim wa nubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terutama adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita semua menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang mukmin, orang yang beriman. Marilah kita jaga dan pelihara keimanan kita, karena iman ini bisa naik, bisa turun, terpulang kepada keadaan masing-masing. Kalau seseorang itu bermaksiat dan bermaksiat, iman akan berkurang. Tetapi kalau taat bertambah-tambah taat, insya Allah iman akan bertambah. Jadi al-iman yazdadu wa yanqusu. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai ke akhir zaman. Kita alhamdulillah termasuk bagian daripada umat Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma dari Muhammad SAW nanti pada hari yang ditentukan. Selaku khatib, saya berpesan kepada para hadirin sidang Jumat dan kepada diri saya sendiri, yaitu marilah kita untuk berusaha meningkatkan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyinggung sedikit mengenai sholat tahiyatul masjid. Begitu masuk masjid, para jamaah sholat Jumat yang datang terlambat, datang waktu adzan, apalagi kalau datang pokoknya waktu adzan. Jadi yang kita lihat dan yang biasa dilakukan oleh para jamaah adalah menunggu adzan dulu, tidak langsung sholat tahiyatul masjid, tapi menunggu muadzin selesai adzan. Nah, ini adalah suatu kekeliruan yang merata-rata. Al-akhta as-sa'iyah fi kulli makan. Jadi di berbagai masjid seperti demikian. Jadi kalau diperhatikan, maka yang sebenarnya adalah tidak usah menunggu adzan, langsung sholat saja. Karena dengan tidak mengikuti adzan, selesai sholat nanti akan mendengarkan khutbah. Kalau menunggu adzan dulu, nah tentu yang ketinggalan khutbah gitu. Jadi mendengarkan adzan ini adalah sunnah, tapi mendengarkan khutbah itu adalah wajib.
Oleh karena itu maka kalau datang terlambat sedang adzan, sholat saja, jangan menunggu adzan selesai. Dengan harapan nanti akan bisa mendengarkan khutbah yang itu adalah fardu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi peringatan kepada semua jemaah dan mungkin juga di masjid-masjid yang lain yang sudah biasa demikian. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita sebagai mukmin percaya sepenuhnya bahwa ada lagi kehidupan sesudah kita meninggalkan dunia ini. Kalau kita akan mati itu sudah yakinlah, sudah tidak diragukan lagi. Hanya waktu dan tempatnya yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu di mana mati dan kapan mati itu dirahasiakan untuk ketenangan yang bersangkutan. Karena kalau tahu akan mati di Ciamis umpamanya, jangan-jangan dia tidak mau ke Ciamis gitu, karena takut mati di Ciamis. Atau kalau ditentukan juga waktunya, maka ini mengganggu kepada ketenangan. Oleh karena itu biar tenang, kehidupan di dunia ini itu dirahasiakan. Wa matari nafsun bi ayyi ardin tamut wa matari nafsun itulah. Karena seseorang itu tidak tahu di mana akan mati untuk ketenangan kita. Nah, kita sesudah mati, yang mati ini diyakini akan, dan memang kita banyak menyaksikan orang-orang yang sudah meninggal dunia ini. Tetapi yang susah untuk tidak semua orang bisa percaya atau masih belum percaya itu bahwa masih ada kehidupan lagi sesudah mati, yaitu yang disebut dengan alam akhirat. Nah, untuk masuk ke alam akhirat itu ada pemisah antara dunia dan akhirat, yaitu alam barzakh, alam kubur. Nah, alam kubur ini artinya alam barzakh itu adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Nah, di sini mari kita sedikit membicarakan bagaimana perbedaan alam dunia dan alam akhirat. Dunia ini bahasa Arab diambil dari kata dana yadnu, dunia, artinya dekat. Artinya dunia ini tidak lama. Dilihat dari segi umur alam jagat raya tidak lama, karena dunia ini akan hancur. Suatu saat akan kiamat. Nah, sementara akhirat, kita nanti di akhirat. Nah, akhirat ini tidak ada ujungnya. Di akhirat ini tidak ada lagi kiamat, dan kita kalau sudah akhirat tidak ada lagi kematian. Jadi bayangkan saja kehidupan yang tidak ada ujungnya, beribu bermiliar tahun terus menerus, begitu lama, bukan lama, soalnya tidak ada ujungnya lah, hidup terus. Dan manusia kalau di sorga itu semuanya itu dalam kondisi yang muda, sekitar umur 30 tahun lah orang penduduk sorga ini, sama semua, dan tidak tua-tua, terus saja seumur hidup. Di sorga tidak ada sakit, ya. Jadi tidak ada dokter, tidak pernah sakit. Kalaupun makan, ya, jadi semua itu hanya keluar berupa menjadi angin yang wangi. Jadi tidak ada toilet dan sebagainya, karena tidak diperlukan. Nah, kemudian dunia ini dalam bahasa Arab juga disebut dengan al-ula. Al-ula itu artinya yang pertama. Dalam surat Ad-Duha itu dikatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat ini adalah lebih baik daripada dunia. Kemudian di dunia ini ada aturan-aturan. Makanan itu ada yang haram,
ada yang halal. Tapi nanti di akhirat, yang khasnya di sorga, tidak ada haram dan halal. Semua boleh dimakan apa yang ada itu. Walaupun itu minuman keras. Dan minuman keras itu walaupun diminum tidak menjadikan mabuk. Jadi tidak menjadikan pusing. Biasa-biasa saja itu kalau di akhirat. Lain dengan di dunia. Ya. Nah kemudian dunia ini adalah ladang untuk kita beramal, untuk kita berbakti, untuk kita berbuat kebaikan. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul kita di dunia ini untuk berinvestasi amal yang nanti akan dituai di akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bertanam yang menuainya nanti di akhirat. Tapi ada juga yang pahalanya itu ada juga yang dibalas di dunia, ada juga sebagian kecil. Tapi yang penting itu ada balasannya nanti di akhirat. Nah dalam hal beribadah ini Allah Maha Bijaksana, tidak menuntut kita untuk betul-betul mengerjakan di luar kemampuan kita. Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah diantaranya mungkin aturan ada harus sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam, itu bukan perbuatan yang berat, itu perbuatan ringan. Kan kalau sakit boleh, tidak mampu berdiri boleh sambil duduk. Nah, kalau bepergian boleh dijama. Jadi betul-betul tidak ada yang memberatkan kita. Ya, jadi kita menerima aturan-aturan itu semua karena semua itu boleh kita lakukan dengan senang. Dan kalau memang ada sakit atau ada apa, itu diringankan lagi. Kemudian para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi nanti di akhirat yang itu adalah disebut juga yaumul jaza. Yaumul jaza artinya di akhirat itu tempat pembalasan. Membalas apa-apa yang kita lakukan di dunia selama ini. Nah oleh karena itu maka tidak bisa kita berpikir nanti saja tolong menolongnya di akhirat. Di akhirat tidak lagi tolong menolong. Kalau seorang ayah sekarang kasihan atau sayang sama anak supaya selamat di akhirat, menolongnya sekarang di dunia. Perhatikan sebagai ayah itu kepada anak-anaknya bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya dan sebagainya. Karena hanya di dunia itulah waktu yang betul-betul seorang ayah bisa menolong. Nah dalam hal ini di akhirat tidak bisa menolong. Dalam Al-Quran dalam surat Luqman dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wahsau yauman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin aw waladihi syai'a inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jadi ingatlah, takutlah akan suatu hari di mana seorang ayah tidak bisa lagi menolong anaknya, dan begitu pula seorang anak tidak bisa menolong kepada ayahnya di hari kiamat. Kalau boleh menolong ya sama dengan apa ya? Jadi ya beres-beres saja semua. Nah, jadi di akhir itu hanya betul-betul pembalasan. Bahkan nanti seorang ayah yang tidak mendidik anaknya dengan baik, nah, kalau ketemu anaknya di akhirat nanti itu bisa jadi musuh ayah dengan anak, karena anak akan menggugat kepada bapaknya dan atau sebaliknya. Ini dicontohkan adalah orang tua, karena memang yang paling mungkin membantu dan
saling tolong menolong itu adalah orang tua kepada anak. Apalagi yang bukan orang tua, apalagi sekadar atasan dan sebagainya, itu jauh daripada bisa saling tolong menolong. Jadi di dunia ini sajalah peluang untuk melaksanakan itu. Nah kemudian inna wa'dallahi haq, bahwa janji Allah itu benar yang dikatakan seperti itu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka janganlah kamu tertipu daya oleh dunia, betapapun sibuknya seseorang dengan jabatannya, dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya dan apanya, jangan lupa mendidik, ya, mengasuh, mengayomi kepada keluarga, kepada istri dan anak-anaknya supaya selamat semua nanti di akhirat. Ya, karena qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dan pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi para ilmuwan pun sudah sepakat dunia ini akan hancur, ya. Sedangkan akhirat itu yang tidak ada kehancuran, disebutnya alam baqo, yang menjadi berubah bahasa Indonesia bahasa menjadi alam baka, artinya alam yang langgeng yang terus menerus. Maka karena akhirat ini terus menerus, maka Allah mengingatkan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi carilah dengan apa yang kita peroleh pemberian Allah di dunia ini, apapun yang kita peroleh itu jadikanlah untuk kemajuan alam akhirat. Kalau permulaannya seseorang yang miskin bercita-cita ingin menjadi orang kaya, tujuannya ingin jadi orang kaya, terus menjadi kaya. Tapi kalau sudah kaya, ini hanya alat saja. Bagaimana dengan kekayaan ini supaya kekayaan ini bisa menjadikan dia mendapat kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang bercita-cita ingin punya suatu jabatan yang bagus, itu cita-cita jabatan. Tapi kalau sudah punya jabatan, maka jabatan itu adalah hanya alat. Bagaimana dengan jabatan ini untuk bisa mendapat kedudukan yang baik di akhirat. Jadi akhirat ini yang tidak ada ujungnya ini harus lebih diutamakan. Jadi daripada dunia, karena dunia ini hanya sebentar saja. Manusia di dunia ini sekitar 60-70 tahun, sedangkan akhirat yang tidak ada ujungnya. Maka peluang yang pendek ini untuk mencapai kebahagiaan yang lama tidak ada ujungnya, itu sudah sewajarnya diutamakan akhirat daripada dunia. Dan kalau kita betul-betul mencari akhirat, maka dunia akan kita di dunia ini akan mendapat kebahagiaan. Insya Allah tidak akan kita tersiok-siok di dunia kalau memang kita berpusat kepada akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia ini hanya jangan lupa saja. Hanya jangan lupa saja memang kita di dunia, kita perlu makan, kita perlu pakaian, kita perlu kendaraan, kita perlu rumah. Hanya itu saja. Jangan lupa, tidak usah terlalu ingin menjadi yang terkaya bagaimana. Ya, yang dimakan hanya segitu. Itu Yusuf Hamka itu yang begitu kaya itu terus sedekah karena memang tidak ada yang dibawa ke akhirat, tidak bisa dibawa ke alam kubur. Jadi yang bisa dibawa itu karena dengan disedekahkan dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi masabihul ghurar. Ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa budhulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa jazar. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi
wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa thallasa bikum ayyuhal mu'minun min bariyatin jinni wa insi wa qala ta'ala mukhbira wa amira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khudhuril kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ansur al mustad'afina al madrumin wal mujahidina fi Palestin. Allahumma aslih dunyana allati fiha ma'ashuna waslih dinana allati wa ismatu amrina waslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazikum was'aluhu min fadli watikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Silakan khobat.